Untuk FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat malam, sahabat Sonora. Kamis malam, saatnya Sporta. Ini akan menemani Anda sampai dengan jam 8. Kita bersama dengan teman-teman dari bolasport.com dan dari studio dibuka dengan lagu I'll Remember You. Seperti kemenangan Indonesia di tahun ini akan diingat ke tahun-tahun ke depannya. Ya. Ini mematahkan kekalahan sejak tahun 2003. Kita akan membahasnya di malam hari ini. Saya bersama dengan Muhammad Hadi Prastia dan Bagas Reza Murti. Selamat malam, Bapak-Bapak. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat, Mas Hari, Mas Bagas. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Indonesia menang, gitu kan? Ini katanya sejak tahun 2003. Sebentar, sebelum kita bahas soal kemenangan Indonesia melawan Kuwait, saya ingin tahu dulu si Bola Sport, apa kabar, apa yang sedang banyak dicari oleh para netizen ini di bolasport.com-nya? Yang pertama timnas Indonesia semalam ya, yang melawan Kuwait. Lalu ketika Euphoria menang, tiba-tiba Ketua Umum PSSI di website PSSI secara resmi mengklaim bahwa kemenangan ada seorang wartawan senior menulis di PSSI yang mengklaim bahwa kemenangan ini berkat PSSI Muhammad Yassir. Oke, saya sedikit tidak mendengar suaranya karena ada noise di belakang. Mari kita cari tempat yang lebih nyaman. Mas Bagas gimana? Ya, memang kemenangan timnas ya yang paling banyak dibaca sejauh ini di Bola Sport. Terus juga ada Indonesia Master yang berlangsung di Istora. Juga wakil-wakil Indonesia bagus-bagus dan melaju ke babak selanjutnya. Oke, Indonesia Masternya kita bahas dulu nanti. Saya tertarik dengan kualifikasi Piala Asia di Indonesia melawan Kuwait 2-1 nih. Gimana perjalanan pertandingannya? Kalau dengaran nggak mas suaranya? Dengaran, tapi ada suara di belakangnya. Mungkin boleh pakai headset. Kalau melihat pertandingan semalam memang cukup bagus ya, dan permainan timnas Indonesia. Sintayong menurunkan formasi dua back sayap itu harus bermain membantu bertahan dan juga membantu serangan. Itu sih mas yang cukup menarik, cukup kuat juga. Dari sisi Kuwaitnya seperti apa? Halo, Mas Bagas? Oke, dari Kuwait ya karena mereka tuan jadi mereka melakukan pendekatan penyerangan lebih dulu ya. Sementara Indonesia bertahan. Sebenarnya Indonesia cukup diserang nih di 15 menit awal. Terus memang Kuwait ini punya strategi dia umpan silang seperti itu. Terus kemudian juga mendapat peluang dari tendangan jarak jauh. Nah, Indonesia baru mulai keluar itu mulai menit 17 kalau nggak salah ya. Jadi ada peluang dari Mark. Nah, dari situ kemudian laga berjalan cukup imbang dan akhirnya waktu habis water break itu Indonesia mulai menyerang satu peluang dari Sadil. Nah, tapi di ujung babak pertama mereka kebobolan akhirnya lewat Kuwait dulu cetak gol. Tapi dengan brilliant juga Indonesia membalas 1 menit setelah. Jadi emang saya kira cukup bagus di babak pertama. Kemudian di babak kedua kita juga dapat momentum yang akhirnya menjadi gol kedua. Itu juga berkat momen, salah satu momen dan berhasil dimanfaatkan oleh Rahmat Irianto. Dan selanjutnya setelah momen itu Indonesia syarat bermain bertahan, tapi alhamdulillah kita menang dan ya cukup bersejarah ya lawan Kuwait. 2003 loh ya, ini berapa tahun tuh? 19 tahun. 42 tahun mas. 42 tahun dari menang seperti sekarang ya? Iya, jadi tahun 80. Oke, ini pantas diingat ini. 42 tahun baru menang sekarang. Ini yang menarik, ada pertanyaan dari Pak Dito nih terkait tadi disebutkan Mas Bagas. Biasanya Indonesia kalau kebobolan kan mentalnya jatuh nih. Ini kemarin kenapa pas kebobolan sama Kuwait malah naik dan juga akhirnya menang 2-1? Tadi setelah pertandingan kemarin
saya sempat nelpon salah satu pemain ya, Sadil Rahmani ya. Dia bilang kalau ketika babak pertama usai kan skor imbang 1-1 ya, berkat gol Markov juga kan. Nah di ruang ganti Coach Shin selalu bilang ke pemain suruh harus tetap fokus walaupun sebenarnya suhu di sana sangat panas ya Mas, 40 derajat Celcius ya. Artinya mereka bermain benar-benar merasakan kepanasan, sementara Korea sudah terbiasa bermain di suhu seperti itu kan. Nah, itu Sintayong minta harus mempunyai kemauan yang kuat, tekad yang kuat, jangan mau kalah, jangan takut sama bola, harus fokus sama bola, harus berani sama bola, harus nanti. Nah, itu yang disampaikan oleh Sintayong sih. Memang terbukti benar sih kemarin lihat pemain kita bermain dari bawah ya, ketika melakukan dari bawah dari Fahmi, dari Rizky Ridho, ataupun dari Alkan Bagot, passing ke tengah dari Tambor yang Markov, dari mendekat, dan intinya apa yang disampaikan Sintayong itu benar-benar membuat para pemain itu mengarah. Oke, Mas Bagas? Kalau saya mencermati mungkin turning point dari Indonesia adalah ketika mencetak gol penyeimbang. Itu berarti kan ketika Kuwait mencetak gol, kita langsung balas nggak lama setelah itu. Bahkan ketika baru bola ditendang, Rahmat Irianto melakukan hak kemudian di tackle oleh kiper dari Kuwait. Nah, baru mungkin dan ketika kita memperoleh hasil tinggal di babak pertama, kan artinya di babak kedua kita punya motivasi lebih ya. Ada Keizia, Mas yang bertanya, apa yang menarik dari pertandingan kemarin nih? Ya, kalau menarik tentu saja faktor kemenangan 42 tahun ya yang sudah ditunggu-tunggu lamanya. Terlebih Sintayong juga datang ke Kuwait itu untuk pertama kali ya, sudah berkeliling beberapa negara dan menyebut kalau Kuwait ini sangat panas. Itu yang pertama yang menarik. Yang kedua, media-media di Kuwait itu sudah menilai bahwa Indonesia nggak bakal lolos dan maka nggak bisa mengalahkan Kuwait. Nah, itu dan ternyata apa yang disampaikan media sana itu tidak terbukti benar. Itu semangat itu sih. Lalu saya lebih tertarik dengan permainan Rizky Ridho ya, back Persibaya Surabaya malam. Dia masih muda tapi melakukan beberapa kali intercept dan juga menghalau bola yang sangat bagus yang bikin kesulitan pemain lawan dan nggak mudah juga menghadapi Kuwait. Berapa kali sih penyerangan dari Kuwait yang tercatat ke gawang Indonesia? Kalau pastinya kurang tahu ya, tapi kan kita bisa lihat semalam cukup banyak ya, terutama di awal-awal babak pertama, di 15 menit pertama itu saya mencatat ada 3 peluang ya, dari crossing, kemudian tendangan jarak jauh, terus satu lagi dari kaptennya White, Bagas Almutawa. Terus dari situ kita bisa keluar dari tekanan, kemudian dari quarter break ya, menit 30 itu Indonesia sudah mulai memiliki peluang, ada dari Sadil Ramdhani yang hampir ya udah meliuk-meliuk seperti itu, terus hampir saja mencetak gol. Lalu Indonesia kebobolan. Nah, baru sebenarnya Indonesia juga artinya minim peluang juga ya, dan beberapa diantaranya juga banyak menyanyiakan peluang gitu. Ya, terkait dengan peluang Indonesia yang ke Kuwait kan katanya minim peluang ini. Apakah karena pertahanan Kuwait yang oke atau seperti apa? Enggak, sebenarnya kan pendekatan Indonesia aja yang lebih bertahan kan, karena memang melihat Kuwait yang secara di atas kertas lebih baik ranking FIFA-nya, kemudian juga mempunyai keunggulan postur, terus mereka juga tuan rumah, jadi Indonesia melakukan pendekatan bertahan, sementara memang Kuwait punya keuntungan itu, jadi mereka lebih menyerang. Tapi di sini menariknya adalah Sintayong ini menggunakan skema 3 back ya, dan tapi pada penerapannya juga
Pratama Arhan dan kemudian Rahmat Irianto juga turun, jadi ada 5 back. Kemudian 3 gelandang yang juga sering turun juga untuk membantu pertahanan, ada Maklok Kambuaya, terus kemudian Lili Pali diberi peran bebas untuk agar bisa menyerang dan bertahan, dan 2 sayap ada Sadil dan Banjaya. Kalau tadi disampaikan Mas Hari tentang bahkan media pun memprediksi Indonesia kalah nih melawan Kuwait dengan segala postur dan sebagainya, sejarah dan sebagainya. Kemudian di set oleh Sintayong sendiri, pertahanan Indonesia cukup kuat nih. Nah, kemenangan Indonesia melawan Kuwait 2-1 ini murni karena skill-nya atau sebenarnya keberuntungan aja sih? Kalau saya menilai sih taktiknya yang dipakai Sintayong itu berhasil. Sebenarnya taktik ini juga pernah dipakai sama Sintayong juga dengan pemasangan 3 back, tapi masih belum paham ya, masih belum mungkin kalau saya nilai ya, pemain Indonesia itu tidak terbiasa bermain dengan 3 back. Di klub banyak sekali klub-klub yang bermain 3 back itu jarang, bahkan ada bermain 3 back pasti mereka akan mengalami kekalahan karena itu harus benar-benar kuat membantu dan melakukan membantu serangan atau bertahan gitu sih Mas. Kalau taktik kayak di aplikasi kemarin. Oke. Mas Bagas? Kalau dibilang beruntung, ya mungkin ada sedikit keberuntungan ya, tapi kan kalau orang berusaha pasti kan ada berusaha terus-menerus, pasti ya dikasih keberuntungan. Kalau itu bilang keberuntungan biasa saja, tapi kita lihat usaha pemain-pemain, disiplin dalam bertahan, terus kemudian mengikuti instruksinya Sintayong, lalu kemudian juga bekerja keras, walaupun seperti kata Bang Hari tadi, kendala kita di cuaca kan, beberapa hari ini mengeluh soal cuaca sangat panas, yang di bawah tekanan dari supporter tuan rumah. Ya saya kira kita apresiasi ya perjuangan para pemain timnas Indonesia. Cuaca dari tadi sebut-sebut nih 40 derajat Celcius dan sebagainya. Menurut catatan Mas berdua seberapa mengganggu sih ini? Ya bisa nilai ya Mas, di Indonesia kan cuaca paling 35-36, bahkan kalau 738 udah. Sementara di sana itu si satu Ramdhani saya tadi bilang di sana itu kalau pagi hari itu sekitar 15 dan di sana itu kalau seandainya kita berada di luar, kita duduk-duduk aja nggak bergerak sama sekali, itu udah panas, udah berkeringat karena emang itu udah panas banget. Sementara memasuki malam hari itu sekitar 35 sampai 30 Celcius. Makanya pertandingan di Kuwait itu digelar malam hari karena kan selisih 4 jam ya. Supaya suhu cuacanya lebih tapi ternyata masih tetap aja masih panas juga, bahkan nanti kita akan lawan Depok buat Indonesia ya Barat ya, dan di sana artinya jam 11 malam, jam 10 malaman, artinya kan memang harus terbiasa dengan suhu. Saya tertarik untuk membahas Sintayong. Ini kunci kemenangannya dia nih, Mas Hari, Mas Bagas. Dulu deh, coba. Mas Hari dulu boleh deh. Oke. Kunci kemenangannya ya kalau kata Sintayong tadi semua pemainnya. Kita nggak bisa memilih-milih ya. Kita harus kalau kita kata pelatih, kalau pelatih ngomong semua pemain ya semua pemain kunci kemenangannya. Karena fokus bermain dan juga faktor supporter juga sih yang datang langsung ke Kuwait. Para TKI itu yang datang ke sana buat membuat para semangat pemain Garuda di Kuwait lebih membara gitu sih. Mas Bagas? Kunci kemenangan ya kata Sintayong tadi ya, kekompakan para pemain. Tapi saya mau menyoroti beberapa pemain yang tampil bagus nih. Rahmat Irianto yang mencetak 1 gol dan membuat penalti ya, hitungannya asis itu kalau di FPL. Jadi sebenarnya awal-awal Rahmat Irianto kan menggantikan Asnawi ya di sisi kanan, bek kanan. Sebenarnya beberapa kali kehilangan bola juga di awal-awal laga, tapi dia akhirnya recovery dan akhirnya bisa sebenarnya dia jarang untuk overlap ke depan,
begitu overlap sekali, malah langsung menciptakan penalti yang Indonesia. Begitu juga di babak kedua ketika dia overlap pertama kalinya di babak kedua, langsung cetak gol. Ini satu pemain yang efektif juga ya, dan bisa akhirnya menjawab keraguan juga, karena kan di sisi bek kanan kita Sintayong selalu percaya pada Asnawi. Ini ada Rahmat Irianto dan dia berhasil melakukan itu. Oke. Lagi dalam performa terbaiknya ya si pemain-pemain Indonesia ini ya. Nah, Sintayong sendiri kan kabar-kabarnya nih soal diganti dan sebagainya. Ini menjawab pertanyaan Pak Dama. Bapak-bapak, jika gagal masuk ke babak selanjutnya, gimana nasib Sintayong? Katanya mau dipindah ke U23 nih. Ini karena berhasil, apakah nggak jadi dipindah atau gimana sih menurut Mas gimana? Jadi itu awalnya tuh itu hanya opsi sih Mas, hanya opsi. Memang setiap habis turnamen, Sintayong itu dan tim pelatih harus melaporkan evaluasi dia untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Antara PSSI itu akan mendengar laporan Sintayong, dan memang ada opsi jika gagal menembus Piala Asia ini, Sintayong akan nggak diturunkan sih, emang harus fokus ke timnas U20 Indonesia yang saat ini sedang berlatih dan buat ke Piala Dunia U20 2003 nanti Mas. Dari awal emang kesepakatan kerja tuh awalnya PSSI emang pengen mengontrak Sintayong ini fokusnya buat ke U19, buat ke Piala Dunia. Namun seiring jalannya waktu, Sintayong itu yakin kalau dia itu bisa memegang timnas senior bahkan timnas U23. Memang padat sekali agenda Sintayong setelah dapat U19, U23 dan senior. Dan itu menjadi sebuah bahkan PSSI menyebut kalau Sintayong ini saat ini keteteran juga sih. Seperti itu sih Mas. Kalau dibilang diganti sih enggak. Jika nantinya gagal, Sintayong nggak bakal diganti, tetap tetap akan memegang fokusnya ke Piala U19. Oke, Mas Bagas gimana melihat Sintayong? Ya kalau melihat hasil yang semalam didapat, ini juga bisa jadi berubah lagi Mas. Tim Sintayong dibilang keteteran di timnas senior. Nah, kemungkinan ya itu ada opsi untuk dia fokus saja ke U19, tapi bisa juga dia tetap bertahan di senior. Ada juga ini yang digaungkan oleh jurnalis Korea ya. Jadi kemungkinan PSSI juga bisa mendatangkan asisten pelatih dari Sintayong yang pernah bekerjasama di Korea Selatan waktu mengantarkan Korea mengalahkan Jerman waktu di Piala Dunia 2012. Itu juga bisa artinya kan PSSI bisa lah ya mendatangkan kalau bilang keteteran ya ada solusi yang harus dipakai, yaitu ya membantu kinerja Sintayong. Oke, mari kita move on ya. Sudahlah, kemenangan sudah ya kan, sudah banyak prestasi. Kita move on ke depannya, gimana sih peluang Indonesia di babak ini? Ya kalau kita lihat selanjutnya kita akan ketemu Yordania ya, tanggal hari Minggu. Hari Minggu. Jam 2 dini hari. Yordania sebelumnya menang lawan 2-0 dan bisa dibilang salah satu negara terkuat yang ada di grup A ya. Ranking FIFA-nya masih di atas kita jauh, dia 100 besar. Sementara kita masih 158. Kemarin kemenangan Kuwait itu membuat kita naik peringkat ke 158. Dan pertemuan terakhir Yordania lawan Indonesia itu terjadi 2019 lalu, masih baru-baru banget Mas ini Mas. Jadi ketika timnas Indonesia masih dilatih sama Simon McManamy, saat itu kita kalah 4-1. Namun ada sedikit perbedaan saat itu pemain saat ini tidak masuk ke dalam pemain yang di bawah Simon McManamy ketika kalah 4-1. Artinya ada sebuah harapan lah bahwa kita ini bisa mengalahkan Yordania. Kita berpikiran Nepal aja yang posisinya di bawah kita aja hanya kalah 2-0, sementara kita bisa mengejutkan Kuwait dan bisa menjadi sebuah semangat baru lagi buat Markov dan kawan-kawan kalau Kuwait itu juga Yordania juga bisa dikalahkan. Oke, Mas Bagas gimana melawan Yordania? Ya, yang selanjutnya ada Yordania dan Nepal juga, tapi kita ingatkan lagi ya kalau kemenangan atas Kuwait ini jangan dibesar-besarkan dulu karena kita memang belum lolos ya, secara penuh untuk putaran final. Masih ada 2 pertandingan lagi lawan Yordania. Ketika Bang Hadi bilang punya peluang
kebetulan saya sempat nonton juga Jordania lawan Nepal. Mereka kesulitan juga melawan Nepal yang secara ranking di bawah kita. Lalu baru di babak kedua mereka baru berhasil memecahkan kebuntuan. Artinya kan secara penyerangan juga mereka tuh sama-sama yang hampir mirip gaya permainannya karena berasal dari Timur Tengah juga sama White. Ya Indonesia bisa lah, insya Allah. Tantangan lawan Yordania apa sih lebih kemananya? Nah, Mas? Tantangan lawan Yordania lebih kemananya? Lebih kemana ya? Lebih ke harus lebih sabar sih, Mas. Maksudnya harus lebih sabar pemain, jangan terpancing dengan permainan Yordania yang lebih cepat dan lebih apa ya, lebih simetrinya lebih dapat. Intinya pemain juga harus sabar sih. Kemarin juga pemain juga bilang harus sabar, harus melihat apa yang harus dilakukan, jangan terlalu egois, jangan terlalu memaksakan diri untuk ketika tidak bisa menggiring bola ataupun seperti itu, Mas. Sabar sih, Mas. Sabar, Mas Adi. Menurut Mas Bagas gimana? Ya, kalau secara permainan saya pikir mirip sama White ya. Jadi ya harus akan menurut saya akan ini lagi bertahan lebih ke dia melakukan pendekatan bertahan dan mengandalkan counter. Tapi kita harus ingat juga ya, Jordania ini levelnya di atas White. Jadi pemain timnas Indonesia perlu memahami itu, kualitas mereka di atas lebih berkali lipat di atas White. Ya dengan permainan sabar, disiplin dan juga kerja keras, saya kira bisa mencuri satu peluang, dua peluang untuk jadi gol. Saya sedikit nggak enak sih nanya ini, takut mematahkan ya kan. Di atas kertas sebenarnya berat nggak sih mengalahkan Yordania? Ya kalau bisa dibilang berat banget. Tapi nggak ada yang tahu ya. Aja Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman. Masa kita mengalahkan Yordania? Nah itu sih, kita mungkin Sintayong akan memberi informasi ke pemainnya seperti itu. Ibaratnya gua aja bisa ngalahin Jerman loh, Korea Selatan, masa kalian nggak bisa ngalahin Yordania? Gitu sih. Mungkin nggak ada hil yang mustahil, betul ya. Ini adalah Pak Heru. Grup ini lawannya siapa saja? Prediksi lolos grup seperti apa? Tadi kita sudah bahas Yordania, masih ada Nepal, betul ya? Ini gimana ke depannya dan prediksi lolos grupnya? Silakan. Mas Bagas dulu deh, gantian deh. Ya cukup besar setelah kita menang lawan dari White. Pelatih Yordania sendiri juga kaget ya di press conference di pasca laga. Artinya dia juga bilang bahwa kemenangan Indonesia atas saat ini mengubah perhitungan grup. Dia menyangka kalau White ini salah satu yang diunggulkan. Tapi itu bisa dibalikan oleh Indonesia. Artinya Indonesia sekarang ini juga jadi salah satu peserta yang diperhitungkan juga oleh lawan. Ya tinggal kita 2 kemenangan lagi nih untuk bisa otomatis lolos kan. Yang lolos kan yang otomatis juara grup ya. Sementara untuk runner up diambil 5 runner up terbaik. Nah kalau bisa juara grup ya kenapa enggak? Betul. Mas Hari gimana? Kalau melihat permainan semalam optimis lolos mah ada. Ya kalau seandainya berpikir juara grup ya kita bisa bicara realistis ya Mas ya. Kalau bicara juara grup agak sulit sih. Yeah. Tapi kemungkinan kita bisa dapat kesempatan lolos ke Piala Asia itu lewat jalur runner up terbaik, benar kata tadi Bagus bilang, karena ada 5 runner up terbaik yang bisa menemani buat lolos ke Piala Asia ini nanti. Aku nanti kalau seandainya kita lolos, seenggaknya kita lolos, terus kita bisa mempunyai kesempatan buat jadi tuan rumah Piala Asia ya Mas ya 2023, karena kan Cina mundur ya karena pandemi COVID. Artinya Sekjen AFC sudah bilang klub-klub yang lolos, 24 negara yang lolos ke Piala Asia itu berhak menawarkan diri menjadi tuan rumah. Tapi berat cukup berat juga karena pesaingnya ada Korea Selatan sama Jepang yang benar-benar menjadi tuan rumah. Gitu sih kalau menurut saya sih lebih yakin saya lolos, cuman nggak jadi juara grup gitu sih kalau feeling saya. Mungkin runner up.
Oke, mundur sedikit. Nepal gimana? Segitu gampangnya nanti akan mengalahkan Nepal. Iya, Iya Mas apa dulu Bagas. ya? Mas Bagas boleh, Mas Nepal Bagas. secara ranking memang di bawah kita. Mhm. Terus kemudian di beberapa laga terakhir mereka juga kalah. Ya secara di atas kertas kekuatannya memang di bawah kita. Hmm. Kemudian ada juga konflik internal ya, kalau saya baca-baca ada beberapa pemain pokok main nih, termasuk pemain Persija Rohit Chan dari Nepal juga. Oh ya, pemain Persik Kediri Rohit Chan. Jadi ya bukannya meremehkan, tapi untuk saat ini kita fokus dulu di Jordania, dan kemudian Nepal memang secara di atas kertas kita lebih unggul ya, Indonesia layak lah diunggulkan sedikit. Oke. Saya suka loh optimismenya ya, Mas Ari. Sama seperti Bagas bilang, Nepal ya kita sebenarnya tidak bisa menganggap remeh semua klub ya Mas ya. Artinya kan walaupun Nepal posisi di bawah kita, tapi kita harus melihat Nepal itu sebagai lawan yang tangguh. Seperti yang tadi Bagas juga bilang, ada konflik internasional, ada 10 pemain memboikot. Bahkan kapten tim Nepal juga bermain di timnas Nepal karena ada konflik, dan sedikit membuat keuntungan juga bagi Indonesia bisa mengalahkan Nepal. Tapi benar, sekarang harus fokusnya ke Yordania, tidak usah mikir ke Nepal dulu, satu persatu dulu. Yordania lewat baru kita fokus ke Nepal. Oke, kita tunggu berarti nanti ya, Minggu dini hari jam 2 ya, Ya, melawan Yordania ya. Semoga pemain-pemain Indonesia nggak ngantuk-ngantuk ya, jet lag ya jam 2 di sana kan. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyinggung sebentar tentang Indonesia Masters nih. Apa yang menarik dari perhelatan ini? Kalau dari saya mungkin ini ya, setelah pandemi memang ini Indonesia Masters pertama yang digelar di Istora. Ya. Nah, pemain-pemain kita terutama kan merindukan suasana supporter juga, terus juga pemain-pemain luar negeri ya, bahkan mereka sangat sangat tertantang gitu ketika bertanding di Istora Senayan dengan puluhan ribu supporter yang teriak-teriak itu. Ya itu satu emosi juga buat mereka mungkin. Identik dengan teriak-teriak Indonesia ya. Iya itu Mas. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.